warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bro dengan saya Nina Kurnia Sakina dan partner saya Ranto Pradana Padang. Nah, jadi di dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang peran komunikasi dan penyiaran Islam dalam membangun kesadaran umat terhadap nilai-nilai hadis. Nah, di podcast ini kita sudah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa. Bisa diperkenalkan Kak, Bang, namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazila Sabila. Nama saya Muhammad Amirul Fahmi Siregar. Oke, jadi sudah kenal kan nama kakak dan abang di sini. Jadi gimana nih kabar dan keseharian kakak dan abang? Oke, saya dulu ya Bang. Boleh. Oke, jadi alhamdulillah kabar saya baik dan kesibukan saya akhir-akhir ini ya buat jurnal, terus juga saya sibuk dengan organisasi saya. Itu aja sih kesibukan saya sehari-hari. Kalau abang gimana? Nah, abang kesibukan sehari-hari abang tuh kerja, abang freelance, kadang double job, kadang triple job, dan abang semester 8 yang harus menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Oke, itu aja. Nah, apa sih kesulitan dalam keseharian abang? Kan kalau itu terdapat kendala apa sih waktu job abang yang begitu berat? Nah, jadi kan karena abang udah semester 8 dan juga sekalian kerja kan, gimana sih abang memanage waktunya gitu loh? Sebenarnya dibilang memanage nggak bisa juga, karena di manage segimanapun tetap bakal bertabrakan satu sama lain. Jadi memang harus ada yang dikorbanin antara kerja, kuliah, kerja. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak, Bang. Pasti karena teman-teman banyak yang penasaran tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada kakak dan abang, menurut kakak dan abang sendiri gimana sih nilai-nilai hadis ini yang akan kita bahas? Jadi nilai-nilai hadis menurut saya juga itu merupakan contoh dari berbagai aspek ya, seperti dari ajaran Islam, karena hadis itu kan merupakan sumber dari kehidupan kita dan juga sumber dari ajaran-ajaran Islam. Maka dari itu segala sesuatu perbuatan kita itu berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui kehidupan sehari-hari, muamal kita dan lain-lain. Nah, yang kemudian hadis itu bakalan menjadi contoh moral dan etika, yaitu dengan menanamkan akhlak mulia. Pelajaran hadis ataupun menanamkan hadis itu tidak harus kita mulai dengan orang yang sesama dewasa. Bahkan anak yang dari kecil pun sudah bisa kita pupuk untuk menanamkan hadis. Karena hadis sifatnya memang sangat-sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membantu meningkatkan kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang antara sesama masyarakat. Dan kemudian hadis juga menekankan bahwasanya kemanusiaan itu lebih penting, seperti nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai antara kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi saya ingin bertanya lagi nih kepada kakak dan abang, gimana sih peran komunikasi penyiaran Islam dalam membangun kesadaran umat terhadap nilai-nilai hadis? Karena saya juga penasaran, gimana menurut tanggapan abang dan kakak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi sebagai pendidikan dan penyebaran informasi, komunikasi penyiaran Islam itu juga sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari dan juga sangat efektif, bahkan edukatif untuk kita semua. Jadi, melalui media-media seperti radio, televisi, platform digital, itu juga dapat mampu membawa kita itu lebih mengerti, lebih mudah mengerti, memahami mengenai hadis-hadis Quran yang udah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, jadi peran komunikasi dalam membangun kesadaran umat terhadap nilai-nilai Islam itu menyangkut sebagai peningkatan pemahaman kesadaran yang di dalam itu termasuk penyiaran Islam yang menjelaskan seluruh konteks historis dan relevansi yang ada di dalam hadis tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mungkin dapat membantu seluruh proses pemahaman dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hadis juga mungkin memiliki program-program yang terfokus pada tafsir dan aplikasi praktis yang dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap ajaran Islam melalui hadis tersebut. Mungkin itu saja. Nah, jadi kan tadi Kak Nazwa ada menyinggung tentang penyebaran hadis melalui platform digital, yaitu contohnya dari televisi, radio, dan platform digital lainnya. Jadi Kak Nazwa bisa nggak kira-kira memberikan contoh dari platform digital tersebut?
Iya, jadi untuk contohnya itu platform digital contoh seperti YouTube gitu ya kayak. Oke, YouTube itu banyak sekali ustadz-ustadz zaman sekarang itu dia gunain channel YouTube sendiri kayak Ustadz Adi Hidayat, dia tuh punya channel sendiri kayak Hanan Ataki, dia bahkan punya nggak hanya di YouTube tapi dia juga ada di Instagram untuk nyebar-nyebar hasil-hasil dakwah dia sebelumnya gitu. Jadi banyak sekali dari Instagram juga kita bisa lihat sepenggal-sepenggal juga gitu kita bisa lihat. Oh iya, jadi gitu ya Kak. Seiring berkembangnya zaman, agama Islam itu juga harus mengikuti zaman ya Kak. Bukannya zaman yang mengikuti agama, melainkan agama yang mengikuti zaman. Oh, jadi kayak channel-channel Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Muhammad Jainuddin yang sudah meninggal pun bisa diputar kembali ya Mbak? Sebenarnya soal agama yang mengikuti zaman atau sebaliknya, mungkin itu tidak terlalu harus dipermasalahkan karena mungkin sistemnya itu adalah perkembangan. Mungkin ada beberapa ajaran-ajaran komunikasi di zaman Rasulullah yang mungkin tidak relevan dilakukan pada zaman Rasulullah. Dan contohnya mungkin dalam penyebaran yang tadi Najwa bilang, dalam hal penyebaran melalui media seperti YouTube, televisi, dan lain sebagainya, itu menjadi suatu nilai plus dalam masyarakat itu menerima informasi tentang hadis-hadis, komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi menurut abang tuh dengan ajaran agama yang mengikuti zaman, ya memang harusnya seperti itu. Sama seperti teknologi, memang kita harus mengikuti teknologi. Kita nggak bisa ditinggal teknologi. Begitupun soal zaman dan komunikasi di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi dari jawaban kakak dan abang dan Ranto juga sudah menjawab lah ya dari topik yang kita bahas hari ini. Jadi partner saya Ranto, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih kepada narasumber kita? Begini lah Mbak, saya menanya satu hal saja, yaitu ini kan di zaman era globalisasi. Lantas bagaimana sih kita sebagai mahasiswa Islam, terkhususnya di Universitas Islam, untuk membangun dan memotivasi agar nilai-nilai dari hadis itu tetap terjaga dan masyarakat bisa menjalankan, tidak hanya pengetahuan saja yang ditekankan oleh masyarakat, melainkan melakukan apa yang berdasarkan hadis. Ya, jadi menurut saya lagi nih untuk membangun mahasiswa ya, contohnya Bang, lebih terkhusus mahasiswa, karena saya juga narasumber dari mahasiswa. Dan jadi menurut saya bagaimana cara kita untuk menanamkan kembali nilai-nilai agama terhadap mahasiswa itu ya pertama mulai dari hal kecil dulu. Ketika teman kita udah mulai melenceng sedikit, kita mungkin bisa negurnya secara langsung. Terus dengan kedua, menurut saya kita bisa nih ajak teman-teman kita untuk ikut kajian ini yuk, ikut kajian itu yuk gitu. Kan sekarang banyak juga nih kajian yang gratis, nggak harus berbayar, dan banyak juga kajian-kajian yang judulnya masih relate dengan kehidupan generasi zaman milenial sekarang. Jadi begitu ya Kak, atas penjelasan nilai-nilai hadis yang Kakak paparkan tadi, semoga bisa jadi pelajaran lah untuk audiens dan penonton yang ada di rumah ataupun di mana sedang berada. Nah, jadi dari jawaban kakak dan abang tadi tentang cara membangun kesadaran umat terhadap nilai-nilai hadis, saya rasa sudah menjawab penasaran dari audiens lah ya kan, karena tadi jawabannya sudah sangat luar biasa. Jadi cukup sekian, saya tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.